Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Mylah Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Capricorn, hari ini kita mengangkat judul yaitu nggak nyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Oke Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capricorn bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Capricorn, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Kartu kedua. Di sini ada The Star. Kartu ketiga. Di sini kita punya Three of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Ace of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Ten of Pentacles. Baiklah. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Knave of Pentacles. Oke. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Nggak nyangka, semuanya akan berakhir seperti ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Knave of Pentacles. Di sini menggambarkan bahwa memang kamu sedang sangat hati-hati. Sangat hati-hati terhadap apapun yang akan mungkin muncul di dalam kehidupanmu. Di sini kamu tidak ingin gegabah, tampak tidak ingin terburu-buru, dan kamu mungkin lebih selektif dan lebih mengandalkan intuisi. Ya, di dalam menyaring hal-hal penting yang akan nantinya masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, kenapa? Kamu sangat berhati-hati. Kamu sangat mengandalkan logika dan intuisimu. Mungkin, ya, kamu telah banyak mengalami yang namanya berbagai macam situasi dan keadaan yang mungkin selama ini selalu membuat kamu sulit, selalu membuat kamu susah. Makanya, di sini kamu mulai timbul watak ataupun sikap intelijen. Ya, seperti kamu menyelidiki dulu, selektif dulu, objektif di dalam menilai segala hal, sehingga apapun nanti yang akan masuk ke dalam kehidupanmu, ya, seperti lingkungan, orang-orang, ya, ataupun kesempatan kerja, ya, tawaran-tawaran, kamu akan seleksi sedemikian rupa agar semuanya positif, agar semuanya baik. Karena di sini tampak, ya, kamu ibarat seorang serigala. Seekor serigala. Serigala, ya, tentunya dia memiliki daya intelijensial yang tinggi. Dan dia bisa mengendus keberadaan mangsanya beberapa kilometer yang jauh dari dirinya. Nah, inilah yang mulai kamu lakukan, dan tampak kamu bisa melakukan ini dikarenakan keadaan dan situasimu yang lalu. Nah, jadi mungkin dulunya kamu sempat begitu sukses, begitu disanjung-sanjung oleh lingkungan dan orang sekitarmu, dan begitu disayangi, diperhatikan oleh orang-orang terdekatmu. Oke, sehingga pada saat itu ada sebuah peristiwa, ya, entah itu manipulasi,
Entah itu pemanfaatan ataupun kekecewaan ya di dalam hubungan asmara, seperti kandasnya hubungan, seperti ditinggal oleh pasangan, ataupun kamu mengalami yang namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, ini dikarenakan ya, mungkin ada beberapa pihak yang beberapa waktu lalu ya selalu mencari cara ataupun mencari celah untuk menjatuhkanmu. Oke? Dan mungkin ya terhadap kandasnya hubungan, mungkin kamu selalu salah di dalam menilai, di dalam memilih seseorang ya yang akan kamu dekati, yang akan kamu jadikan belahan jiwamu. Nah, makanya kamu sempat mengalami yang namanya kegagalan ya di bidang kegiatan-kegiatanmu ataupun di bidang percintaan. Nah, hal inilah yang membuat kamu menjadi sangat selektif saat ini. Sangat hati-hati ya di dalam menyaring informasi ya, di dalam memilih rekan kerja ya, ataupun di dalam ya menemukan lingkungan-lingkungan yang tepat di mana kamu tidak ingin lagi mengalami yang namanya kegagalan dan kemunduran di setiap kegiatanmu. Oke, dan di sini juga kamu menjadi sangat dewasa, sangat mengandalkan intuisi dan intelijensial yang tinggi ya terhadap lawan jenis ya yang akan nantinya kamu dekati, yang akan nantinya kira-kira akan masuk ke dalam kehidupanmu. Nah, jadi dengan kata lain, kamu menjadi sangat bijaksana, menjadi sangat dewasa terhadap apapun langkah kehidupanmu saat ini. Oke, jadi mungkin inilah salah satu peristiwa ya yang mungkin selama ini tidak pernah kamu sangka, yang mungkin selama ini tidak pernah kamu kira semuanya akan berakhir seperti ini, di mana kamu dimanfaatkan ya, di mana kejayaanmu hilang sebegitu saja dikarenakan penipuan ya, dikarenakan kecurangan, ataupun kamu sempat mengalami yang namanya trauma di dalam hubungan asmara dikarenakan ditinggal oleh pasangan, ataupun dikarenakan kamu mengalami cinta sebelah tangan, bertepuk sebelah tangan. Nah, jadi mungkin hal inilah yang menjadi pelajaran berharga di dalam dirimu, sehingga ke depannya ya, kamu tidak akan lagi manja, tidak akan lagi cengeng terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu, justru sebaliknya. Ya, kamu lebih berpikir secara matang, ya, mempertimbangkan secara konkret, sehingga apapun yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu, semuanya akan kamu yakini bahwa sudah benar dan tepat. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Seven of Wands. Nah, ini pengendalian diri. Pengendalian diri yang baik ya. Kamu mampu bertahan dari segala macam keadaan, dari segala macam situasi ya. Memang beberapa waktu lalu keadaannya sempat membuat kamu terpuruk ya, karena kamu mengalami kegagalan ataupun kemunduran di setiap kegiatanmu, dikarenakan kecurangan, dikarenakan manipulasi, ataupun dikarenakan pemanfaatan. Oke? Dan kamu juga sempat diombang-ambing perasaanmu dikarenakan mungkin ditinggal oleh pasangan, ataupun karena hubungan yang kandas di tengah jalan, ataupun karena cinta yang bertepuk sebelah tangan. Oke? Tetapi hal inilah yang menjadikan kamu seseorang yang memiliki defender, ya, jiwa atau rasa bertahan yang sangat baik. Nah, jadi kamu tidak ingin dihancurkan oleh keadaan. Kamu tidak ingin berlarut-larut terhadap situasi yang mungkin tidak baik-baik saja. Nah, justru dengan pengendalian diri yang baik, ya, kamu mulai bisa melangkah lagi, menata kehidupanmu, serta kamu mulai bisa melupakan sedikit demi sedikit trauma di masa lalu terhadap hubungan asmaramu. Nah, memang, ya, kamu tidak pernah menyangka endingnya akan seperti ini, ya. Tetapi inilah skenario, inilah cerita untuk hidupmu. Jadi bagaimana kamu bangkit, ya, bagaimana kamu maju dari berbagai situasi dan keadaanmu yang lalu, itulah yang terpenting.
Oke ya, kita lanjut. Di sini kita punya the star. Nah, ini menggambarkan sepertinya kamu akan bersinar, ya, bersinar kembali, terang kembali, ya. Banyak perubahan yang akan terjadi ataupun kamu mulai bisa, ya, berpenampilan yang semakin oke, memiliki aura yang semakin muncul, inner beauty yang semakin indah. Dan bukan tidak mungkin kamu akan temukan seseorang yang mungkin jauh lebih baik daripada orang-orang yang pernah kamu temui selama ini. Nah, jadi kenapa kamu bisa bersinar? Kenapa kamu semakin oke? Nah, ini mungkin karena kamu mau, ya, menerima kenyataan yang lalu, belajar dari keadaan, dan bisa mencari solusi dan cara-cara terbaik untuk bisa keluar dari permasalahanmu pada saat itu. Jadi banyak perubahan baik, harapan, kesempatan mulai muncul kembali, dan kamu akan semakin bersinar, akan semakin charming di mata beberapa lawan jenis yang ada di sekitarmu saat ini. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, kan benar saja. Ini menggambarkan kamu akan siap untuk move on. Kamu akan siap untuk mengubur dalam-dalam kekecewaanmu terhadap hubungan asmara yang kandas, terhadap pasangan yang meninggalkan kamu, ataupun terhadap cintamu yang bertepuk sebelah tangan pada beberapa waktu lalu. Nah, jadi dengan kata lain, kamu akan siap untuk meninggalkan masa lalumu dan menuju masa depan yang lebih indah, yang lebih baik, serta lebih berkembang. Makanya di sini tergambar kamu akan siap untuk move on ya. Ini mungkin dikarenakan ya juga semakin kamu mampu melihat perkembangan dan kemajuan di dalam kehidupanmu. Ditambah ya akhir-akhir ini kamu sudah lebih charming, sudah lebih memiliki penampilan yang menarik ya, dan tentunya ya kamu mengetahui bahwa ada beberapa lawan jenis di sekitarmu saat ini yang memang sedang curi-curi perhatianmu. Makanya kamu akan siap untuk move on, kamu akan siap untuk mengubur traumamu di masa lalu di dalam hubungan asmara, dan sepertinya kamu akan bisa memilih, akan bisa seleksi yang mana yang terbaik nantinya ya yang akan kamu jadikan pasangan hidupmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, memang kamu juga tidak lepas dari yang namanya kesedihan. Kehidupanmu juga tampak banyak situasi yang bisa dikatakan kacau, situasi yang tidak nyaman pada waktu lalu ya. Dimana kamu selalu sedih, selalu kecewa, mungkin terhadap perlakuan orang-orang yang ada di sekitarmu ya. Justru di saat kamu berikan kepercayaan yang penuh ya, di saat kamu berikan segala yang terbaik yang kamu mampu untuk mereka, dan di saat itulah mereka mengecewakanmu ya, mereka menipumu, mereka memperalat dirimu. Nah, inilah yang membuat kamu sedih. Oke, tetapi dengan adanya kejadian ini, kamu akan semakin mengerti bahwa ya, tidak semua yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak semua memang ya, setiap manusia memiliki kepala yang sama hitam, rambut yang sama hitam, kepala yang sama-sama bulat. Tetapi kita memiliki isi kepala berbeda-beda. Nah, jadi inilah salah satu peristiwa yang mendewasakan kamu, sehingga kamu mulai mampu sedikit demi sedikit ya, mencari situasi yang lebih nyaman ya. Kamu mulai bisa keluar dari situasi yang tidak baik-baik saja, dan sepertinya akan berakhir indah untuk hidupmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya, payah sekali, Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan keuangan ya. Keuangan finansial akan kembali meroket ya, dimana semakin banyaknya peluang, semakin banyaknya kesempatan. Karena apa? Karena kamu telah sangat pintar di dalam memilih lingkungan, di dalam memilih orang-orang yang tepat untuk memajukan, untuk mengembangkan potensimu, untuk mengembangkan bisnis dan usahamu ya. Karena kamu telah bisa lebih selektif, lebih mampu menilai ya, apa-apa saja yang terbaik yang nantinya akan masuk ke dalam kehidupanmu.
sehingga peluang tercipta, kesempatan semakin banyak, maka berimbas kepada penghasilan yang semakin melonjak tinggi. Oke ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi akan ada kenyamanan, akan ada rasa aman dan rasa tentram yang kembali kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Ya, di mana kamu akan mampu penuhi semua kebutuhanmu dengan sangat baik. Dan di mana kamu akan bisa memenuhi setiap kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Seperti keluarga, kedua orang tua. Nah, nantinya di saat kamu memiliki pasangan, nah kamu akan penuhi kebutuhan pasanganmu dengan sangat baik. Maka tumbuh ya rasa nyaman, rasa harmonis di tengah-tengah lingkungan orang-orang yang kamu sayangi. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Capricorn, sahabatku. Dan semoga temanku Capricorn ya akan bisa mengambil hal yang positif, akan bisa mengambil pelajaran yang sangat berharga dari peristiwa yang lalu ya. Dari kamu mungkin tidak pernah menyangka bahwa perjalanan hidupmu ya, kepercayaanmu, perjuanganmu untuk orang-orang yang kamu percayai, yang kamu yakini, akhirnya bisa berakhir seperti menusukmu dari belakang ya. Tetapi hal inilah ya yang menjadikan kamu lebih dewasa, lebih baik, dan lebih memiliki pemikiran yang berkembang dan maju ke depannya. Semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.